Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang rekan-rekan mahasiswa farmasi di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah salah satu kondisi neurologis yang paling rumit, tapi juga paling menarik, yaitu penyakit Parkinson. Sebagai calon apoteker klinis nih, memahami Parkinson itu nggak cuma sekedar hafal mati daftar obat. Lebih dari itu, ini soal gimana kita ngerti tarik ulur atau keseimbangan saraf yang super kompleks di dalam otak, dan pastinya gimana kita bisa bantu memulihkan keseimbangan itu. Oke, let's dive into this. Peta jalan kita hari ini ada 6 bagian. Kita mulai dari diagnosis klinis, terus ke patofisiologi, sintesis dan sawar darah otak, lanjut ke inhibitor farmakologis, fenomena on-off, dan ditutup dengan edukasi pasien. Kita masuk ke bagian 1, diagnosis klinis dan gejala. Mari kita lihat gimana sih wujud aslinya saat pasien pertama kali datang cari pertolongan medis. Biar teorinya lebih kerasa nyata, coba bayangin ada seorang kakek umur 67 tahun, panggil aja dia Lawrence. Pas lagi asyik liburan bareng keluarga, tiba-tiba mereka nyadar ada yang aneh. Langkah jalan Lawrence kerasa melambat banget dan tangannya sering gemetar sendiri. Nah, usia di atas 65 tahun kayak Lawrence ini emang faktor resiko utama banget. Dan satu ciri khasnya, gejalanya ini seringkali muncul secara asimetris, alias cuma kerasa di salah satu sisi tubuh aja pada awalnya. Terus gimana cara pastinya tenaga kesehatan mendiagnosis ini? Kita pakai jembatan Kredai yang super nempel di kepala, yaitu TRAP. T untuk tremor, tapi ini tremor saat istirahat ya, yang klasik banget bentuknya kayak orang lagi menggulung pil di jari. R untuk rigidity atau kekakuan otot, kalau ditarik rasanya tersendat-sendat kayak roda gigi mesin. A untuk akinesia atau bradykinesia, ini kelambatan gerak yang luar biasa. Dan P untuk postural instability, di mana pasien jadi gampang banget hilang keseimbangan dan jatuh. Ingat ya teman-teman, diagnosis ini murni klinis. Sampai detik ini belum ada tes lab yang pasti buat ngebuktiin Parkinson. Tapi, tunggu dulu. Ada satu hal penting. Selain gejala motorik yang kelihatan mata tadi, ada sekumpulan gejala non-motorik yang seringnya malah muncul duluan. Bahkan bisa bertahun-tahun sebelum tremornya kerasa. Contohnya kayak kehilangan indera penciuman, sembelitnya nggak sembuh-sembuh, insomnia, sampai depresi. Sebagai apoteker klinis yang peduli, mantau gejala non-motorik ini sama krusialnya dengan ngurusin tremornya. Biar perawatan pasien kita itu benar-benar komprehensif. Masuk ke bagian 2, patofisiologi otak Parkinson. Yuk kita zoom in ke dalam ganglia basalis buat ngeliat langsung kerusakan mekanis apa yang sebenarnya terjadi. Nah, what's really interesting about this slide is, semuanya berpusat di satu area kecil tapi krusial, namanya substantia nigra pars compacta. Pada pasien kayak Lawrence, neuron-neuron pabrik dopamin di area ini mati perlahan. Parahnya lagi, di sana mulai numpuk protein-protein abnormal alias sampah seluler yang disebut badan Lewy alpha-sinuklein. Matinya neuron-neuron spesifik ini bikin krisis besar, yaitu otak jadi kekurangan dopamin parah di jalur nigrostriatal. Buat gampangnya, bayangin aja, dopamin itu ngendaliin mobil. Normalnya, dopamin itu neken pedal gas lewat jalur langsung biar kita bisa gerak, dan di saat bersamaan, dia bantu ngangkat rem di jalur tidak langsung. Nah, kalau dopaminnya hilang, sistemnya langsung kacau balau. Pedal gas gerakan kita blong, sementara remnya malah keinjek full. Akibat dari kekacauan mekanis ini ya jelas, penghambatan gerakan yang gede-gedean, makanya otot jadi kaku dan gerak jadi lambat banget. Lanjut ke bagian 3, sintesis dopamin dan sawar darah otak. Sekarang kita cek gimana pabrik kimia alami di tubuh kita memproduksi dopamin ini. Sebagai ahli obat masa depan, jalur biokimia ini wajib banget kalian kuasai. Prosesnya mulai dari sebuah asam amino bernama tirosin. Pertama, tirosin ini disulap jadi L-dopa lewat bantuan enzim tirosin hidroksilase. Terus, di langkah krusial berikutnya, L-dopa ini cepat banget dipotong atau didekarboksilasis sama enzim AADC. Dan, tara! Jadilah bentuk aktifnya, yaitu si neurotransmitter dopamin. So, ini memunculkan satu pertanyaan farmakologi yang sangat mendasar buat kalian. Kalau otak pasien kurang dopamin, kenapa kita nggak cekokin aja pil dopamin langsung? Kenapa harus repot mikirin prekursornya? Coba dipikirin deh soal pengiriman obat ke otak. Yap, jawabannya ada di sistem keamanan paling mutakhir milik tubuh kita, sawar darah otak atau BBB. Ini tuh ibarat benteng sel endotel yang rapet banget. Dopamin itu molekul yang otomatis bakal ditolak masuk ke benteng ini. Nggak ada akses. Tapi untungnya, prekursornya yaitu levodopa punya jalur VIP. Levodopa bisa numpang masuk lewat transporter asam amino. Makanya kita ngasih pasien levodopa supaya dia bisa nyebrang dengan aman ke dalam sistem saraf pusat, baru deh diubah jadi dopamin di sana. Masuk ke bagian 4,
peran inhibitor MAOB dan COMT. Ternyata ngasih levodopa aja belum selesai urusannya. Kita harus kawal dia biar nyampe tujuan. Jadi, poin krusialnya adalah enzim-enzim di tubuh kita itu ganas banget. Di luar otak, enzim DDC dan COMT bakal berebut buat ngehancurin levodopa sebelum sempat masuk otak. Cara kita ngakalinya, kita kasih bodyguard, carbidopa buat ngelumpuhin DDC, dan entacapone buat ngeblokir COMT. Terus, kalau levodopa udah sukses masuk otak dan berubah jadi dopamin, kita juga harus jagain dia dari enzim MAOB. Disitulah obat kayak selegilin beraksi, mastiin dopamin yang berharga ini awet dan bertahan lebih lama di otak. Bagian 5, fenomena on-off. Sekarang mari kita lihat tantangan nyata kalau pasien udah bertahun-tahun pakai terapi ini. Dan ini dengan brilian mengilustrasikan realita pahit dari terapi jangka panjang. Balik lagi ke Lawrence, beberapa tahun setelah pengobatan. Seiring makin banyaknya neuron yang mati di otaknya, jendela waktu di mana gejalanya bisa terkontrol atau fase on itu makin lama makin sempit. Tiba-tiba aja dia bisa drop masuk ke fase off, di mana badannya langsung kaku lagi, persis kayak saklar lampu yang dimatiin mendadak. Di fase ini, skill farmakologis kalian diuji banget, kan harus bisa utak-atik dosis, pakai obat rilis lambat, atau nambahin inhibitor kayak COMT dan MAOB tadi buat memperpanjang masa on pasien. Terakhir, bagian 6, edukasi pasien dan manajemen efek samping. Ini benar-benar tugas penting kalian buat memandirikan pasien dan keluarganya. Tentu aja, membanjiri otak dengan dopamin itu ada harganya. Efek samping klasik kayak mual, tekanan darah yang tiba-tiba anjlok pas berdiri, sampai diskinesia atau gerakan kayak menari yang nggak bisa dikontrol, itu lumayan sering kejadian. Tapi ada satu hal yang super krusial buat diedukasi. Dopamin itu pusatnya sistem penghargaan dan motivasi di otak. Jadi kalau kadarnya berlebihan gara-gara obat kita, pasien bisa kehilangan kontrol impuls. Mereka bisa tiba-tiba punya dorongan kompulsif buat judi, makan terus-terusan tanpa henti, atau bahkan halusinasi. Keluarga pasien benar-benar harus dikasih tahu buat waspada sama perubahan perilaku drastis ini dari awal. Nah, sebagai penutup, profesi apoteker klinis itu benar-benar mirip kayak menyeimbangkan timbangan yang super sensitif. Pemahaman kalian tentang biokimia, dari rute sawar darah otak sampai persinyalan rumit di ganglia basalis, itu semua langsung berdampak buat nyelamatin pergerakan pasien kita di dunia nyata. Jadi, pertanyaan besar yang pengen saya tinggalin buat kalian hari ini. Gimana kalian bakal manfaatin pengetahuan detail ini buat merancang terapi yang bisa mengembalikan kualitas hidup pasien kalian? Teruslah belajar, jadilah pahlawan di balik layar buat pasien-pasien kalian, dan terima kasih udah ngikutin pembahasan seru kita kali ini. Sampai jumpa!